Oke. Halo semuanya, kita masuk materi berikut tentang industri 4.0, di mana sejarah dari industri 4.0 adalah mengacu pada tren jaringan mesin dan proses cerdas saat ini untuk industri dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Diciptakan pada tahun 2011 di Hannover Messe di Jerman, berfokus pada interkonektivitas, otomatisasi pembelajaran mesin, dan data real time. Di industri ini yang pertama adalah mekanisasi, water power, steam power. Masuk ke yang kedua adalah mass production, assembly line, dan electricity. Baru di industri tiga kita masuk ke computer dan automation. Dan terakhir adalah di sini ada cyber physical system. Revolusi industri pertama tahun 1760 sampai 1830 ditandai dengan ditemukannya mesin bertenaga uap dan mesin bertenaga air. Transisi dari pekerjaan manual yang menggunakan peralatan sederhana ke produksi yang menggunakan mesin. Industri kedua 1870 sampai 1969 ditandai dengan penemuan dan adopsi listrik menggantikan mesin bertenaga air dan uap. Transisi ke jalur perakitan yang menghasilkan produksi skala besar dan otomatisasi sederhana. Industri ketiga tahun 70 sampai 90 ditandai dengan maraknya komputer, robotika, dan lahirnya internet. Mengubah cara informasi dibagikan dan ditangani, lebih banyak otomatisasi di bidang manufaktur, digitalisasi, dan segalanya. Kelanjutannya dari revolusi industri ketiga yang menekankan pada penggunaan teknologi informasi dalam mengoptimalkan proses bisnis di industri 4.0 itu sendiri, ditandai dengan interkoneksi setiap mesin dan otomatisasi. Prinsip desain industri 4.0 adalah interoperability, virtualisasi, desentralisasi, real-time capability, service oriented, dan modularity. Interoperability berkaitan dengan kemampuan benda, mesin, dan manusia dalam suatu bisnis untuk berkomunikasi, bertukar data, dan mengkoordinasikan aktivitas. Virtualization adalah tindakan membuat salinan virtual dari sesuatu untuk mensimulasikan versi dunia nyata. Decentralization adalah gerakan menjauh dari yang besar. Pusat administrasi menyebar fungsi dan wewenang di suatu organisasi. Real-time capability adalah mengacu pada pengumpulan dan analisis data secara real-time, memungkinkan pengambilan keputusan dilakukan segera dan setiap saat momen. Service oriented adalah industri 4.0 memungkinkan dunia usaha untuk beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pelanggan dan harapan yang terjadi, memberikan layanan yang dipersonalisasi. Modularity adalah mengacu pada kemampuan bisnis untuk melakukan hal tersebut, beradaptasi secara fleksibel terhadap perubahan kebutuhan dan kebutuhan industri. Industri 4.0 komponennya adalah cyber physical system, Internet of Things, big data, smart factory, dan artificial intelligence. Cyber physical system adalah integrasi komputasi, jaringan, dan fisik proses. Komputer tertanam dan pemantauan dan pengendalian jaringan proses fisik dengan putaran umpan balik di mana proses fisik mempengaruhi perhitungan dan sebaliknya. Internet of Things, suatu sistem yang saling berkaitan. Perangkat komputasi, mekanis, dan mesin digital itu terhubung dan mempunyai kemampuan untuk itu mentransfer dan menerima data melalui jaringan. Big data adalah kumpulan data yang sangat besar yang dapat dianalisis secara komputasi untuk mengungkap pola, tren, dan asosiasi, terutama yang berkaitan dengan perilaku dan interaksi manusia. Dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi, dan memprediksi pola. Smart Factory adalah pabrik tempat memproduksi fisik proses dan operasi yang dikomunikasikan dengan teknologi digital, komunikasi cerdas, dan data besar. Dapat mengoptimalkan kinerja secara mandiri dan beradaptasi sendiri menggunakan data secara real time. Artificial intelligence mengacu pada simulasi manusia kecerdasan dalam mesin yang ada di program untuk berpikir seperti manusia dan meniru tindakan mereka. Keuntungan AI adalah termasuk penggantian manusia secara berulang-ulang dan membosankan tugas, memungkinkan multitasking dan beroperasi 24 jam 7 hari tanpa gangguan atau rusak dan tidak ada waktu henti. Penggerak utama industri 4.0 adanya data, konektivitas, dan customer. Data adalah organisasi sekarang memanfaatkan data historis dengan analitik tingkat lanjut sehingga memungkinkan mesin kognitif untuk mendiagnosis dan mengkonfigurasi sendiri. Dunia usaha yang juga beralih ke cara yang lebih cerdas konsumsi energi dengan menggunakan produk platform siklus hidup dan cloud computing. Connectivity adalah era globalisasi ekonomi juga telah terjadi faktor pendorong industri 4.0.
Pasokan global rantai menjadi semakin umum tetapi disertai dengan masalah efisiensi karena jarak dan zona waktu. Meningkatnya penggunaan teknologi seperti remote access basis data, frekuensi radio identifikasi untuk menyusun dan mendistribusikan informasi pendukung untuk konsep Internet of Things sebagai potensi digital global infrastruktur. Customer adalah kebutuhan pelanggan akhir yang terus berkembang juga yang mengalami hal yang sama memberi energi pada industri 4.0. Teknologi inovatif seperti pencetakan 3D memungkinkan konversi desain digital menjadi produk fisik. Penggunaan sistem digital untuk merancang dan membuat produk menciptakan fleksibilitas untuk transaksi bisnis ke bisnis dan pengguna akhir. Kombinasi masukan manusia dari pelanggan dan analisis serta respon data dinamis mungkin berarti bahwa di masa depan ekosistem digital akan terjadi ciptakan di mana keputusan manusia diambil ditambah melalui algoritma. Demikianlah penjelasannya. Terima kasih.